walau kana murran, ya, meskipun itu pahit, ya, sampaikan saja. Memang kalau itu kemudian salah satu sifat Nabi adalah tabligh, sampaikan saja apa yang kita tahu saja. Selesai, jangan kita memaksakan diri kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Fa inna insyaallah fiha, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani wa khususan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-musannif rahimahumullah, ya gulam, wahai anakku, id nafsaka awalan summa id nafsa ghairika. Wahai anakku, kata beliau, nasihatilah dirimu sebelum engkau menasehati orang lain. Ini memang agak sulit mengamalkan ini, ya, karena kebiasaan kita memang memberi nasihat orang lain, kadang kita tidak mengukur mengetahui diri kita. Namun kalau juga kita dalam konteks lain kita terlalu khidmat pada pengertian ini, terlalu saklek, akibatnya kita tidak akan pernah memberi nasihat pada orang lain. Padahal nasihat itu diperintahkan oleh Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Beri nasihatlah orang lain dalam kebenaran, kemudian beri nasihatlah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan beri nasihatlah dalam hal kesabaran kepada orang. Nah, jadi yang dimaksud beliau di sini adalah menuntun seseorang pada jalan ma'rifatullah, ya, jalan ma'rifatullah. Alaika biqwaisyati nafsik, karena engkau itu memang ada kehormatan, kekhususan pada dirimu. La ta'addada ila ghairika, kadang engkau itu merasa diri kamu itu lebih tinggi pada orang lain, maka seharusnya jangan begitu, itu kan. Maka janganlah engkau menghitung-hitung tentang keadaan orang di luar kalian, di luar kamu. Maksudnya apa? Bersangka baik pada orang, bersangka buruk pada diri. Maksud sangka buruk pada diri ini, lihatlah dirimu itu sebenarnya masih tidak ada apa-apanya. Nah, gitu maksud beliau. Nah, dengan sikap tawadu seperti itu timbul pada diri kita. Tadi nanti kita akan belajar bersungguh-sungguh, belajar terus memahami tentang ma'rifatullah, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad baika indaka baqiyata tuhtaju ila islahiha. Kemudian engkau tertinggal, justru engkau ditinggalkan, ya, untuk tuhtaju kepada sesuatu yang dihajatkan ila islahiha, kepada kebaikan, sementara dirimu sendiri tertinggal dalam melakukan kebajikan. Kenapa mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan? Waihak, celakalah engkau. Wah, kata beliau, anta ta'rifu kaifa taklisu ghairika. Celakalah engkau, engkau mengenal bagaimana menyelamatkan selain engkau, padahal anta a'ma, padahal engkau adalah buta. Kaifa nukudu ghairika, bagaimana engkau menuntun orang ghairaka, selain daripada engkau, padahal engkau adalah buta. Innama yakudun nasul basir, innama yaklisuhum minal bahri sabi'il mahmud. Karena sesungguhnya orang yang menuntun orang lain itu adalah orang yang melihat. Orang yang melihatlah yang menuntun orang yang buta, bukan orang buta yang menuntun orang yang melihat. Sesungguhnya
Kata beliau, yaqlisuhu minal bahri sabi'il mahmud, orang yang menyelamatkan orang di lautan itu atau di sungai itu adalah as-sabi, orang yang pandai berenang yang sangat bagus. Innama yarudun nas ilallahi azza wa jalla man arafahu, yakni orang yang bisa menuntun seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah orang yang sudah ma'rifatullah. Nah, ini nasihat ini. Wa amma man jahil kaifa yadulu alaihi, adapun orang yang jahil itu tidak berpengetahuan, bagaimana bisa menuntun orang-orang untuk kepada suatu kebenaran, kebaikan. Nah, inilah seringkali terjadi dalam kehidupan, namun juga jangan terlalu takut yang mengakibatkan kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Nabi bersabda, kata Nabi, sampaikanlah kebenaran itu walau kana muran, ya, meskipun itu pahit, ya, sampaikan saja. Memang kalau itu kemudian salah satu sifat Nabi adalah tabligh, sampaikan saja apa yang kita tahu saja, selesai. Jangan kita memaksakan diri kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Fa inna insyaallah fiha. Sebagaimana kita sering juga mungkin kebanyakan orang terlalu mengkritik orang lain, tapi sebenarnya kita sendiri tidak tahu tentang pengetahuan itu. Nah, itu juga problem di sini. Itu juga kan dalam rangka menuntun. Misalnya kita menyalahkan orang, tapi kita tidak mengerti hakikat yang di sana. Kalau Anda menyalahkan orang lain, kata Imam Ghazali, kamu harus tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi, latar belakang sesuatu. Nah, ini adalah satu bagian daripada pengetahuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.